Pemirsa, informasi tadi ini menjadi potret kondisi lapangan kerja yang saat ini memang masih menjadi tantangan. Dan di tengah informasi tersebut, di tengah tantangan tersebut, pemerintah kembali mengandalkan program magang nasional sebagai salah satu solusi. Dibandingkan sebelumnya, kuotanya diperbesar, peserta diperluas, bahkan anggarannya juga meningkat. Harapannya sederhana, semakin banyak lulusan mendapat pengalaman kerja, semakin cepat terserap ke dunia industri. Tapi pertanyaannya, apakah program ini benar-benar efektif atau jangan-jangan hanya mempercepat status pencari kerja menjadi peserta magang? Sebelum melihat pelaksanaan program magang nasional angkatan kedua, kita akan lihat dulu seperti apa hasil evaluasi di angkatan pertama dan kami akan membahasnya dalam magang nasional. Jadi solusi atau sekedar penunda? Kita akan melihat di slide yang pertama dan juga mengulas seperti apa sebetulnya angkatan pertama yang terbagi menjadi 3 kloter atau 3 termin. Pemerintah memang mengklaim pelaksanaan program magang nasional angkatan pertama menunjukkan hasil yang cukup positif. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI pada 6 Juli 2026. Berdasarkan survei daring terhadap 84.200-an orang, kita bisa melihat pemirsa, ini sedikit thumbs up untuk Anda dan juga ada 8.050 penyelenggara magang. Tingkat kepuasan program ini bisa mencapai di angka 87,97%, pemirsa. Dari sisi peserta, kita akan melihat di grafis yang ini, pemirsa. Untuk sisi peserta sendiri kita bisa melihat untuk angkatan pertama sekali lagi ada 52,63% yang menyatakan sangat puas. 31,9% menyatakan puas, 14,76% menyatakan cukup puas, sementara ada 0,29% saja yang menyatakan tidak puas dan sisanya sangat tidak puas. Sementara kita akan melihat dari sisi perusahaan, pemirsa, terhadap peserta magang dan juga program ini sendiri, hasilnya didapati memang sekitar 35,34%. Perusahaan menyatakan sangat puas terhadap kontribusi peserta magang. 49,61% dan menyatakan puas 15% diantaranya cukup puas. Artinya semua data ini secara evaluasi internal pemerintah menilai pelaksanaan angkatan pertama berjalan sesuai target. Katanya sih seperti itu, pemirsa. Dan kita akan melihat lagi beberapa data-data untuk Anda. Tak hanya mengukur tingkat kepuasan, Kemenaker juga melihat seberapa besar peluang kerja setelah peserta menyelesaikan program magang. Berdasarkan evaluasi angkatan pertama, kita hanya mengerucut dulu, pemirsa, periode Oktober 2025 hingga Juni 2026. Ini thumbs up-nya untuk Anda, pemirsa. Sekitar 30% peserta ini menyatakan langsung diterima bekerja di perusahaan tempat mereka magang. Kemudian 34% lainnya ini masih menjalani proses rekrutmen, sementara 36% lainnya belum peroleh pekerjaan. Artinya memang secara akumulasi ini ada sekitar 64% peserta memiliki peluang masuk ke dunia kerja setelah mengikuti program magang. Kita akan ke data lain, pemirsa, untuk melihat secara penuh angkatan pertama dari magang nasional. Masih mengutip data dari Kemenaker yang disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur, berdasarkan hasil daring terhadap 84.202 peserta angkatan pertama dari Oktober 2025 sampai Juni 2026 dari sisi sektor usaha, penyerapan terbesar ini telah kami cacah datanya juga untuk Anda. Yang terbesar ini dari keuangan sebesar 23,4%, disusul perdagangan sebesar 17,9%, lalu manufaktur 16,5%, kesehatan 10,3%, dan juga sektor akomodasi 5,2%, dan lainnya di 26,7%. Di antaranya mungkin ada teknologi, informasi, administrasi, jasa, profesional, pendidikan, transportasi, konstruksi, hingga pertambangan. Berbekal hasil evaluasi tersebut, pemerintah kini menaikkan target sekaligus memperluas cakupan program magang nasional pada angkatan berikutnya. Kita akan masuk ke daging yang menjadi cita-cita dan juga sejumlah kebijakan pemerintah, anggaplah stimulus di semester kedua 2026 ini. Program magang nasional angkatan kedua kini hadir, pemirsa, untuk Anda dan juga untuk anak-anak Anda dengan skala yang lebih besar. Target peserta dinaikkan dari angkatan pertama ini sebesar 100.000 peserta, ini untuk angkatan pertama dan ini untuk angkatan kedua di 2026. Kita akan bandingkan, pemirsa. Kini dari 100.000 peserta menjadi 150.000 peserta atau naik sekitar 50%. Dengan anggaran yang dikatakan ini anggarannya adalah sebesar 4,2 triliun. Anggaran tersebut digunakan tentunya untuk membiayai uang saku, lalu juga bisa dikatakan
Ini untuk selama 6 bulan sesuai UMK daerah, pelindungan jaminan sosial, tenaga kerjaan, pendampingan mentor, hingga sertifikasi kompetensi. Kalau sebelumnya program lebih banyak menyasar lulusan perguruan tinggi, kini cakupannya diperluas, pemirsa. Cakupannya diperluas hingga lulusan diploma, profesi, pendidikan profesi, serta memberikan akses yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Katanya ya pemirsa, peserta nanti pun akan ditempatkan di 8.800 perusahaan BUMN maupun swasta di berbagai daerah selama 6 bulan dan juga memperluas bidang magang mengikuti kebutuhan industri, terutama sektor keuangan, perdagangan, manufaktur, kesehatan, dan akomodasi pada angkatan pertama menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Dan di sini pun kita bisa melihat pemirsa, ada beberapa data-data untuk Anda. Ini evaluasi sebelumnya jika kita mengacu pada Oktober hingga 16 Desember 2025, peserta yang diterima, tadi kan dikatakan ada 100.000 peserta. 100.000 peserta ini sebelumnya memang penyerapannya terbagi menjadi 3 gelombang. 13.000, 59.000, dan 24.000. Dan tentu skemanya juga masih akan sama di tahun ini atau di angkatan kedua akan dibagi menjadi beberapa termin atau gelombang. Dan kita akan melihat dengan kuota yang lebih besar dan juga dengan cakupan yang makin luas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah program ini diminati, sebab respons dunia usaha ternyata cukup tinggi pemirsa. Kita akan melihat seperti apa respons dunia usaha. Perusahaan ternyata ramai-ramai ikut pemirsa. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli ini menyatakan hanya dalam waktu sepekan sejak pembukaan pendaftaran perusahaan sudah ada sekitar 4.000 perusahaan yang bergabung melalui platform Magang Hub dan total pengajuan yang masuk pun memang dikatakan mencapai sekitar 130.000 lowongan yang diajukan untuk magang. Meski demikian pada tahap awal pemerintah baru membuka 50.000 dari 150.000 hanya dibuka untuk slot tahap pertama di angkatan kedua ini sebesar 50.000 saja pemirsa. Kemenaker juga melakukan verifikasi terhadap perusahaan agar memenuhi rasio 1 peserta magang untuk setiap 5 karyawan tetap. Aturan ini dibuat agar peserta benar-benar memperoleh proses pembelajaran dan transfer kompetensi, bukan sekedar menjadi tambahan tenaga kerja berbiaya murah. Itu dia tadi pemirsa, ini tadi lowongannya 130.000, targetnya pun sehingga harusnya sudah jelas seperti apa. Dan untuk Anda yang baru lulus atau mungkin ingin magang belum mendapat pekerjaan, bisa diantisipasi dari sekarang dan dapat dikatakan apakah magang bisa jadi solusi sebetulnya. Program magang nasional memang bisa menjadi pintu masuk bagi lulusan baru untuk mengenal dunia kerja. Namun kalau melihat kondisi pasar kerja secara keseluruhan, sebetulnya tantangannya jauh lebih besar pemirsa. Kalau kita ingat kemarin ada informasi dan juga rilis di tengah pertumbuhan ekonomi 5,61%. Datanya katanya ada pertumbuhan 5,61% pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain Kementerian Ketenagakerjaan justru malah mencatat ada 43.000 pekerja mengalami PHK hingga Juni 2026. Dan fenomena ini dikenal sebagai jobless growth. Ketika ekonomi tumbuh tetapi penciptaan lapangan kerja masih belum mampu mengimbangi tekanan di dunia usaha. Mengapa demikian? Karena pertumbuhan ekonomi kali ini banyak dipadati oleh sejumlah hal-hal yang ditopang oleh konsumsi masyarakat saat Ramadan dan Idul Fitri serta lonjakan belanja pemerintah. Sementara sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki yang selama ini bisa dikatakan menyerap banyak tenaga kerja justru malah masih tertekan. Bahkan KOR Indonesia ini menyebut jobless growth ini adalah kondisi yang lumrah terjadi dan ekonomi memang tetap tumbuh tapi penciptaan lapangan kerja tidak secepat pertumbuhan investasinya. Sebab investasi kini semakin banyak mengarah ke sektor padat modal, bisa dikatakan pemirsa, dan juga otomatisasi yang membutuhkan lebih sedikit pekerja, otomatisasi AI. Dan dapat dikatakan juga ini menjadi sebuah cobaan dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti bertambahnya lapangan kerja. Artinya, program magang nasional memang bisa menjadi salah satu pintu masuk ke dunia kerja. Namun tanpa adanya perbaikan kondisi industri yang bertambahnya lapangan kerja baru, program ini belum bisa menjadi solusi tunggal bagi persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Dan dapat dikatakan pemirsa sebetulnya kalau kita berbicara di atas kertas, program magang nasional memang terus diperbaiki. Kuotanya bertambah, pesertanya diperluas, anggarannya meningkat dan perusahaan yang bergabung juga semakin banyak. Namun ukuran keberhasilannya bukan berhenti pada jumlah pendaftar atau tingginya tingkat kepuasan survei. Yang paling ditunggu justru berapa banyak peserta yang benar-benar berakhir dengan pekerjaan tetap. Demikian segmen Bedah Data. Kita kembali ke Nusantara Economic Update.